Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya di sini berperan sebagai penasihat hukum terdakwa Ayam, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktik peradilan pidana FSIH 4210. Selamat menyaksikan. Yang mulia majelis hakim yang kami muliakan, serta yang terhormat Bapak atau Ibu Jaksa Penuntut Umum. Perkenalkan, saya Firman, bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa Ayam berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 5 Februari tahun 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Sebagai penasihat hukum, kami berkewajiban mendampingi terdakwa sejak proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, memberikan pendapat hukum, menandatangani dan menerima dokumen, dan melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan, termasuk upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali apabila dibutuhkan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengarkan dengan seksama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara PDM garis datar 45 garing angkar Mawi 2 garing 2024 garing PN titik BDL, saya selaku penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut. Keberatan formil. Yang pertama, unsur perencanaan tidak diuraikan secara cermat. Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, namun uraian dalam dakwaan tidak menggambarkan adanya unsur rencana lebih dahulu sebagaimana dimaksud undang-undang. Jaksa hanya menyebut adanya motif iri dan faktor ekonomi, serta bahwa terdakwa membawa pisau dalam jok motor. Uraian tersebut tidak memenuhi unsur perencanaan yang menurut doktrin harus mencakup antara lain adanya keputusan kehendak yang dibuat dalam suasana tenang, adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan, serta pelaksanaan yang dilakukan dalam keadaan terkontrol dan penuh pertimbangan. Tidak ada satupun uraian dakwaan yang menunjukkan kapan, di mana, dan bagaimana rencana itu terbentuk. Yang kedua, dakwaan tidak cermat dan bersifat kabur atau obscure label. Yang Mulia, dakwaan memuat inkonsistensi faktual. Pada satu bagian disebutkan pisau disimpan di jok motor, namun pada bagian lain disebut terdakwa mengambil pisau dari saku celananya. Selain itu, dakwaan menggambarkan bahwa penusukan terjadi setelah percakapan singkat dan terdakwa berpura-pura hendak pulang. Uraian tersebut justru menunjukkan tindakan spontan dan emosional, bukan tindakan yang dilakukan dengan rencana matang. Hal ini menjadikan dakwaan tidak jelas dan bertentangan dengan syarat formil pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mewajibkan dakwaan disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Yang ketiga, identitas dan kualifikasi barang bukti tidak tegas. Dakwaan menyebut adanya barang-barang berupa laptop, dompet berisi uang, serta ponsel korban
namun tidak dijelaskan apakah perbuatan tersebut merupakan pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP, pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, atau hanya tindakan yang terjadi setelah rangkaian peristiwa utama. Tidak adanya kualifikasi jelas atau barang bukti menyebabkan dakwaan tidak memenuhi syarat kejelasan perbuatan pidana. Keberatan material. Yang pertama, unsur dengan rencana lebih dahulu tidak terpenuhi. Yang mulia, berdasarkan fakta yang telah diketahui baik dari BAP maupun uraian peristiwa, terdakwa datang ke kos korban untuk mengobrol dan meminjam uang. Terjadi pertengkaran mendadak yang berkembang menjadi kontak fisik. Penusukan dilakukan dalam keadaan panik dan emosi sesaat. Dengan demikian, tidak terdapat tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan yang dapat diartikan sebagai rencana terencana. Unsur pasal 340 KUHP tidak terpenuhi secara material. Yang kedua, motif bukan unsur perencanaan. Motif iri dan kesulitan ekonomi yang disebut jaksa penuntut umum hanya merupakan latar belakang psikologis, bukan unsur dari perencanaan. Perencanaan mensyaratkan adanya proses mental yang dilakukan dalam keadaan tenang dan stabil, yang memungkinkan adanya pengambilan keputusan secara sadar. Motif tidak dapat menggantikan unsur tersebut. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan kepada pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP, atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pasal 351 ayat 3 KUHP. Petitum. Dengan memperhatikan seluruh uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk: yang pertama, mengabulkan eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM garis datar 45 garing Romawi 2 garing 2024 garing PN titik BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menyusun kembali surat dakwaan yang memenuhi syarat jelas, cermat, dan lengkap. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi ini kami ajukan, dan atas perhatian dan serta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih.